Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuddin, SPD MPD. Saya Kepala Sekolah SDN 1 Pemalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini saya melakukan praktek baik dengan tema merawat misi melalui restorasi aksi dan literasi. Sekolah Dasar Negeri 1 Pemalian terletak di tengah kebun sawit PT Tas 3. Ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun masyarakat desa ini mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh sawit dan hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai. Desa Pemalian ini termasuk kategori khusus karena tidak memiliki jaringan listrik dan juga kendala sinyal yang lemah, termasuk akses jalan keluar masuk melewati jalan perkebunan sawit. Tentu kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa ini mempengaruhi pola pikir dan juga karakter masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Berdasar realitas, kebanyakan peserta didik belajar apa adanya. Perhatian dari sebagian besar orang tua terhadap pendidikan anaknya kurang. Hal ini terlihat dari cara mendaftarkan peserta didik yang sering telat, hampir sebulan dari batas pendaftaran. Rapat pun hanya sedikit yang hadir, itu pun mayoritas ibu-ibu saja. Begitu juga peserta didik dalam belajar kurang motivasi. Apalagi jika hujan, maka peserta didik tidak masuk sekolah. Adapun kegiatan aksi atau restorasi aksi yang saya lakukan adalah: pertama, berkoordinasi dengan pengawas TK SD. Yang kedua, berkoordinasi dengan Ketua Komite SDN 1 Pemalian yang selama ini terlihat pasif dan tidak ada komunikasi. Yang ketiga, mengadakan tenaga tata usaha dan operator sekolah, karena ini penting dilakukan mengingat administrasi cukup banyak di SDN 1 Pemalian. Keempat, mengangkat tenaga kebersihan sekolah. Kelima, memilih IKM mandiri berubah. Walaupun kami mendapat rekomendasi untuk mandiri belajar, namun saya beserta Dewan Guru memilih untuk mandiri berubah. Kemudian juga mengadakan kegiatan pramuka yang selama ini belum pernah dilakukan. Program selanjutnya yang dilakukan adalah mengadakan rehab WC siswa dan guru yang sudah tidak layak, dan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan koperasi desa dalam sisi pendanaan serta swadaya masyarakat. Selanjutnya juga mengadakan pengecatan gedung sekolah, karena sudah lama tidak dicat, maka saya melakukan pengecatan agar terlihat indah dan asri. Selanjutnya juga melakukan seminisasi halaman kantor. Hal ini dilakukan untuk digunakan sebagai pusat atau tempat kegiatan peserta didik dalam karya kreasi di luar kelas. Selanjutnya juga mengadakan kelengkapan olahraga peserta didik seperti sepak bola, voli, kasti, badminton, catur, dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak terpenuhi. Kemudian mengikutkan peserta didik pada kegiatan yang berada di luar sekolah seperti O2SN, lomba 17-an yang diadakan oleh pihak kecamatan. Termasuk aksi juga mengajak tenaga pendidik untuk rutin ikut kegiatan KKG walaupun jaraknya jauh, namun saya memotivasi rekan-rekan guru untuk selalu ikut, karena itu sebagai wadah untuk menggali kompetensi
profesional dan juga literasinya. Setelah itu juga saya mengadakan acara lepas pisah terpadu, karena selama ini SD belum pernah mengadakan lepas pisah terpadu di kelas akhir. Maka saya berkoordinasi dengan kepala SMP dan juga pihak desa mengadakan lepas pisah terpadu kelas akhir peserta didik SD dan SMP, dan itu dihadiri oleh semua tokoh masyarakat yang ada di Desa Pemalian. Kemudian juga mengajak semua guru untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Walaupun di SDN 1 Pemalian tidak ada sinyal, saya mengajak kawan-kawan atau rekan-rekan guru tenaga pendidik untuk mengakses PMM secara mandiri di tempat yang memiliki jaringan atau sinyal. Sekali-kali kami keluar desa untuk mengakses PMM tersebut. Kemudian juga saya membentuk komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu juga saya mengadakan rapat rutin dengan orang tua peserta didik secara berkala atau periodik. Saya bertemu dengan para orang tua yang difasilitasi oleh komite sekolah. Selanjutnya saya juga mengadakan acara pada hari besar nasional seperti Hari Kartini, Agustus. Selanjutnya mengadakan hari amal, Jumat Berkah. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan sikap kedermawanan dan kepekaan peserta didik terhadap sesama yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian juga saya melakukan asesmen terhadap semua peserta didik. Bersama guru membuat kesepakatan bahwa sekolah membuat asesmen, yaitu penilaian sumatif, terdiri dari sumatif awal, tengah, dan akhir. Hal itu dilakukan setiap 2 bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik dan juga umpan baliknya. Dan yang terakhir, saya melaksanakan ANBK secara mandiri untuk peserta didik kelas 5. Walaupun kesulitan sinyal, namun sekolah mengambil kebijakan untuk mengadakan ANBK secara mandiri dengan cara mencari tempat terdekat yang ada sinyal, seperti yang dilakukan pada tahun 2022. Tempat ANBK menumpang di rumah salah satu masyarakat yang memiliki jaringan sinyal stabil. Adapun capaian atau yang diperoleh, pertama, guru bersemangat dan berinovasi dalam mengajar, guru aktif dalam menjalankan tugasnya. Kemudian juga sekolah terlihat lebih baik dan representatif. Peserta didik bersemangat sekolah dan senang ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Peserta didik semangat dalam pembiasaan literasi seperti membaca Asmaul Husna, surah-surah pendek, bernyanyi, ataupun lain sebagainya. Kemudian juga orang tua antusias menyekolahkan anaknya dan mendampingi ke sekolah. Bahkan seperti kelas 1 didampingi dari awal sampai pulang sekolah. Demikian praktek baik yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.